Kalau mau berdakwah, fokus saja dengan dakwah. Jadilah penceramah saja. Sampaikan kebenaran. Soal bisnis biarlah diurus oleh orang lain. Kalau mau berbisnis, ya berbisnis saja. Campur aduk antar dakwah dan bisnis, khususnya dalam bisnis jasa keuangan, sangat rawan manipulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Talwalid dari channel YouTube Thaibah TV. Sedekah wakaf, daku argo techno, Yusuf Mansur, campur aduk bisnis dan sedekah. Jadi kita masih tentang Yusuf Mansur, teman-teman, karena sekali lagi saya katakan bahwa orang ini belum menyelesaikan urusannya, belum bertanggung jawab sampai hari ini, dan belum mendapatkan keadilannya sampai hari ini. Masih ada banyak korban yang kemudian belum mendapatkan hak-haknya, yang mana mereka ketika kami wawancarai mengatakan mereka berinvestasi, mereka kemudian menyetorkan sejumlah uang karena nama besar Yusuf Mansur di belakangnya, karena kepopuleran Yusuf Mansur di waktu lalu. Yang mana kalau kita bandingkan dengan hari ini, memang Yusuf Mansur ini sudah mulai meredup, sudah mulai tenggelam. Ini karena ulahnya sendiri, karena perbuatannya sendiri yang seolah-olah tidak mau bertanggung jawab, seolah-olah mau lari dari tanggung jawab, teman-teman. Jadi terus kami kejar dengan konten-konten kami, terus kami investigasi, terus kami kemudian menyelidiki kasus-kasus apa yang kemudian menyeret nama Yusuf Mansur ini. Baik, ini ada sebuah tulisan yang di Thaibah TV dilampirkan di videonya, yang mana itu berupa narasi audio, yang mana di sini tulisannya akan kita bacakan sendiri, teman-teman. Tulisan dari Hasanuddin Abdurrahman, penulis Indonesia. Benar salah Yusuf Mansur. Ini ditulis Sabtu 27 April 2019, teman-teman. Saran saya, kalau mau berdakwah, fokus saja dengan dakwah. Jadilah penceramah saja. Sampaikan kebenaran. Soal bisnis biarlah diurus oleh orang lain. Kalau mau berbisnis, ya berbisnis saja. Campur aduk antar dakwah dan bisnis, khususnya dalam bisnis jasa keuangan, sangat rawan manipulasi. Saya tidak berani bilang haram, tapi kalau subhat rasanya sudah jelas. Masalah kehadiran Yusuf Mansur di sini adalah soal konflik kepentingan. Ia adalah sosok yang dikenal sebagai ustadz, ulama. Orang percaya apapun yang keluar dari dia adalah Islam dan kebenaran. Padahal produk bisnis ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Juga belum tentu benar. Kasarnya, ini menjual Islam. Kerawanan bisnis macam ini adalah pengelola sudah meraup untung dari penjualan sistem, sementara peserta, pembeli sistem belum jelas akan mendapat apa. Prediksi saya, banyak yang gagal dalam bisnis ini. Itu artinya pengelola sebenarnya menjual produk kosong atau bodong. Keuntungan pengelolanya mirip dengan uang yang diraup oleh operator telepon dari sisa pulsa yang tak terpakai. Nilai satuannya kecil tapi jumlahnya raksasa, sehingga akumulasinya raksasa. Ini sudah sering kita bahas ya, teman-teman. Jadi untuk kasus tabung tanah umroh merdeka, kalau dihitung per orang itu kecil sebenarnya. Tapi ketika ini ditotalkan semuanya menyeluruh, ini nilainya fantastis, lumayan besar, teman. Bukan lagi lumayan, sangat besar, teman-teman. Menyentuh angka puluhan, bahkan mungkin bisa kita sebut ratusan miliar, teman-teman. Ini sangat luar biasa, teman-teman. VSI yang memakai nama Yusuf Mansur itu adalah bisnis sejenis MLM, multi level marketing. Orang membeli paket yang memungkinkan ia masuk ke jaringan bisnis itu. Paketnya berupa aplikasi HP dan fee yang sebenarnya tidak transparan. Setelah masuk, orang bisa menjual pulsa HP, token listrik, tiket kereta, dan lain-lain. Bisnis sejenis yang ditawarkan di TV, menjual sistem bisnis agen perjalanan. Yusuf Mansur juga punya beberapa bisnis, atau mungkin saja itu bisnis orang lain yang sekedar memajang namanya untuk kepentingan pemasaran. Bisnis ini sejauh yang saya amati tidak ada hubungannya dengan Islam atau sedekah. Semata bisnis biasa. Wujudnya cenderung spekulatif, salah-salah merugikan orang. Bisnis ini bukan bisnis unik Yusuf Mansur. Ada banyak yang menjalankan bisnis ini dengan berbagai produk. Ada yang sampai menyewa slot acara TV untuk mempromosikannya. Lebih penting lagi, kegiatan itu melanggar hukum. OJK sudah menegur. Anehnya, OJK cuma menegur, bukan menghukum. Bagaimana kesudahan uang yang sudah terlanjur terkumpul juga tidak jelas. Waktu hal ini saya kritik, ada penggemar Yusuf Mansur yang marah, yang punya uang aja nggak ribut, kok kamu yang ribut? Kasus pelanggaran hukum adalah wilayah publik, bukan sekedar wilayah antara pelaku dan korban.
Bila ada anggota masyarakat dirugikan, kita boleh mempermasalahkannya, walau kita sendiri tidak dirugikan. Banyak yang tidak paham prinsip ini. Yusuf Mansur mencampur adukan sedekah dengan investasi. Dari sisi prinsip, ini sudah salah. Sedekah dan investasi adalah dua hal yang berbeda. Investasi berharap kembali, sedekah justru sebaliknya. Pencampuran ini rawan penipuan. Pengelola bisnis bisa dengan enteng menggagalkan investasi, kemudian mengatakan, sudahlah, anggap saja ini sedekah. Inilah yang kemudian selama ini kami kritisi teman-teman. Ketika kemudian narasi-narasi Yusuf Mansur yang mana ini orang-orang sudah menyetorkan sejumlah uangnya, lalu kemudian Yusuf Mansur memunculkan narasi, ya sudah saya minta maaf segala macam, semuanya akan dihitung pahala dan segala macam. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa berani berbicara seperti ini? Apakah dia ini pencatat amal soleh? Apakah dia ini pemegang kunci surga? Sehingga kemudian ketika ada bisnis-bisnisnya yang mandek, yang kemudian itu menelan kerugian dari banyak umat, lalu dia berkata bahwa saya minta maaf segala macam, ikhlaskan saja, diganti pahala. Ini satu hal yang menurut saya omong kosong dan bullshit belaka teman-teman, yang mana mungkin seperti yang ada dalam tulisan ini, sejak awal ini sudah direncanakan bahwa ketika uang dari orang-orang ini sudah terkumpul, maka bisnis tersebut akan dibuat seolah-olah bangkrut, mandek teman-teman. Tapi tidak jelas alasannya. Beberapa kali saya mendengar cerita ada orang yang sedekah sampai habis-habisan karena diprovokasi dengan ajaran bahwa sedekah dia akan dibalas lebih banyak oleh Allah. Bahkan sampai ada yang sebenarnya hampir bangkrut, tetapi disuruh sedekah sampai ia bangkrut. Saya tidak pernah mengkonfirmasi cerita ini. Saya hanya bisa berkata, kalau itu fakta, maka saya harus dengan tegas mengatakan bahwa ini ajaran sesat. Tuntunan Al-Quran adalah, janganlah kau jadikan tanganmu mencekik lehermu, pelit. Jangan pula kau ulur seluas-luasnya, boros. Jelas sekali Al-Quran melarang perilaku berlebihan, termasuk dalam hal bersedekah. Saran saya, kalau mau berdakwah, fokus saja dengan dakwah. Jadilah penceramah saja, sampaikan kebenaran. Benar salah Yusuf Mansur. Dia mengajak orang untuk sedekah, itu baik saja, karena Rasul memang mengajarkan hal itu. Tapi dia mengajarkan untuk sedekah sambil berharap Allah akan memberikan harta lebih banyak. Kalau diterjemahkan secara kasar, seakan Allah itu hendak dikunci dengan sedekah kita, sampai dia tidak punya pilihan lagi selain mengabulkan doa kita. Ini kontroversial. Saya tidak setuju pada ajaran ini, tapi sulit bagi saya untuk tegas-tegas menyatakan ini salah. Jadi biarlah saya berbeda dengan Yusuf Mansur. Intinya apa teman-teman? Intinya kalau kita melihat sekarang ini bahwa kemudian banyak orang-orang yang mengkritik, yang banyak kemudian orang-orang yang berkeberatan dengan ajaran Yusuf Mansur ini, artinya adalah bahwa ajaran ini memang harus dilihat kembali. Bahkan kemudian orang-orang yang paham agama dalam hal ini harusnya berbicara bahwa apakah memang ajaran Yusuf Mansur ini hanya perbedaan pendapat, atau justru ajaran Yusuf Mansur ini sesat dan menyesatkan teman-teman. Karena seperti narasi yang dikatakan tadi, bahwa seolah-olah Allah akan dikunci, sedang kita kunci kehendaknya gitu, bahwa dengan kita bersedekah mau tidak mau Allah harus membuat kita kaya gitu. Ini kan satu ajaran yang menurut saya keliru dan bisa jadi ini ajaran sesat teman-teman, karena tidak mungkin kita bisa mengatur hak prerogatif dari Allah untuk memberikan rezekinya kepada kita gitu. Bagaimana mungkin Yusuf Mansur secara tegas dan secara nyata bahkan bisa menghitung dengan matematis bahwa ketika Anda bersedekah 1 juta maka akan dikembalikan 10 juta gitu. Seolah-olah fadilah 10 kali kebaikan itu selalu melulu tentang uang gitu. Padahal itu adalah rahasia Allah gitu. Tidak bisa kita kemudian memastikan bahwa ketika kita bersedekah 10 juta akan dikembalikan 100 juta. Ketika kita sedekah 100 juta akan kembali 1 miliar gitu. Ini satu hal yang kemudian menjadi kritikan kami terhadap Yusuf Mansur gitu. Mari kita simak sedikit video dari Pak Darso Arif Bakuama mengenai sedekah wakaf, daku Argotekno Yusuf Mansur, campur aduk bisnis dan sedekah. Ini juga satu hal yang kemudian perlu kita simak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV, hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025. Setelah video saya berjudul menakar nilai aset Yusuf Mansur di Kadudampit, itu seorang pemerhati Toiba TV, seorang bapak yang kepada saya mengaku bahwa dia juga punya berbagai usaha di desa-desa di Jawa Barat, itu mengirimkan kepada saya 3 catatan soal kepemilikan
pribadi Yusuf Mansur atas tanah seluas 7 hektar di Karudampit, Sukabumi. Sebelum saya membacakan 3 catatan dari si bapak ini, saya mau review sedikit bahwa Yusuf Mansur pada awalnya itu mengumpulkan dana masyarakat dengan tema sedekah wakaf untuk membeli lahan sawah dan lahan pertanian di Karudampit, Sukabumi. Belakangan di atas tanah itu, di atas lahan itu berdiri pondok pesantren Darut Tarmizi yang juga miliknya. Sebelum mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Darut Tarmizi mengajukan izin untuk mendapatkan izin operasional, itu mengajukan sertifikat tanah itu atas nama Yusuf Mansur pribadi. Nah, saudara-saudara, dengan sertifikat yang informasinya saya dapatkan dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi itu, si bapak ini, Pak Zulkifli namanya, itu mengirimkan saya 3 catatan. Pertama, dia memberikan catatan nama Yusuf Mansur sebagai identitas yang tercatat formal di Dukcapil adalah Jam'an Nur Khotib Mansur. Jadi kalau di sertifikat itu ditulis pemiliknya Yusuf Mansur, itu termasuk tindak pidana melanggar pasal 264 KUHP tentang pemalsuan identitas. Perubahan nama seseorang untuk identitas formal harus ada keputusan pengadilannya. Tentang ini saya bisa menjawab bahwa pernah saya membaca bahwa nama Yusuf Mansur itu sudah diperoleh Yusuf Mansur pengesahannya dari Pengadilan Negeri di Tangerang. Jadi Yusuf Mansur boleh menggunakan 2 nama sekaligus, yakni aslinya Jam'an Nur Khotib Mansur dan Yusuf Mansur sebagai nama barunya. Hanya saja saya tidak menyimpan informasi itu, sehingga saya juga belum punya informasi pasti soal penggantian nama Jam'an Nur Khotib Mansur menjadi Yusuf Mansur itu dari pengadilan. Yang berikut soal bapak itu, Pak Zulkifli memberikan catatan kedua. Berdasarkan Undang-Undang Agraria ada pembatasan kepemilikan lahan tanah pada setiap daerah. Kalau tidak salah untuk nama perorangan maksimal 5 hektar atau 50.000 meter persegi. Di daerah pedesaan, kalau itu untuk di daerah pedesaan, untuk di perkotaan maksimal 5.000 meter persegi atau maksimal 5 persil sertifikat. Jadi saya bertanya kepada seorang pengacara yang biasa menangani masalah pertanahan. Seseorang boleh menguasai lahan itu luasnya berdasarkan kepadatan penduduk di daerah tersebut. Jika penduduknya padat, maka kepemilikan pribadi atas sebuah lahan itu dibatasi. Sedangkan jika penduduknya di suatu daerah itu jarang atau sedikit, maka orang boleh menguasai lahan yang luas. Tiap daerah punya ketentuan yang berbeda. Nah, ini juga belum saya perdalam. Catatan yang ketiga dari Pak Zulkifli, selain itu ada perda yang mengatur kepemilikan tanah sawah harus dibeli atau dimiliki oleh orang yang berdomisili atau ber-KTP di daerah tersebut. Mohon dipastikan nama yang tercatat di sertifikat, cek KTP-nya, lihat NIK-nya. Jangan-jangan Yusuf Mansur membuat KTP ganda atau KTP asli tapi palsu. Wallahu a'lam. Yang pasti dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi sudah menunjukkan kepada saya bahwa sertifikat di lahan seluas 7 hektar lebih itu memang atas nama Yusuf Mansur. Apakah dia menggunakan identitas asli untuk membeli atau menguasai lahan itu, atau menggunakan identitas orang lain? Wallahu a'lam. Saya juga belum punya kemampuan untuk mendalami itu. Saudara-saudara, kita review sedikit. Yusuf Mansur awalnya itu di tahun 2013 itu mengumpulkan dana sedekah wakaf untuk sawah produktif di Karudampit, Sukabumi. Belakangan kita juga tidak tahu berapa banyak dana masyarakat yang sudah dikumpulkan dalam program ini, wallahu alam. Tapi yang pasti lahan itu belakangan sertifikatnya atas nama Yusuf Mansur.
Lebih belakangan lagi, sekitar tahun 2016, ternyata Yusuf Mansur itu memperkenalkan sebuah program bernama Daku Argo Techno. Nah, lahan di Karudampit Sukabumi inilah salah satu yang masuk dalam program Daku Argo Techno. Dalam penelusuran saya, justru program ini Daku Argo Techno ini bukan hanya berada di Karudampit saja, tetapi berada di beberapa tempat, yakni di di Lampung, di Jawa Tengah, juga di Cisarua, Cianjur. Ini sepertinya Daku Argo Techno ini beroperasi seperti sebuah perusahaan di bawah Darul Quran dalam penguasaan Yusuf Mansur. Apakah ini benar-benar menjadi perusahaan profesional atau berdiri sendiri atau apa? Nanti jika suatu waktu saya punya kesempatan, maka akan menelusuri keberadaan lahan-lahan yang oleh Yusuf Mansur disebut sebagai Daku Argo Techno ini, insya Allah. Yang pasti saudara-saudara, mau saya sampaikan di sini bahwa Yusuf Mansur telah mencampur adukan antara sedekah, wakaf dengan bisnis yang dia lakukan. Ya, intinya itu teman-teman. Senada dengan tulisan tadi bahwa kalau mau sedekah ya sedekah, kalau mau investasi ya investasi gitu, kalau mau bisnis ya bisnis gitu. Jangan sampai kemudian ini terkaburkan gitu. Jangan sampai kemudian ini menjadi bias hanya karena ingin meraup keuntungan pribadi gitu. Akhirnya orang-orang bingung, apakah kemudian Yusuf Mansur ini ustadz, pebisnis, atau politikus gitu. Terlalu banyak hal-hal yang kemudian dia lakukan sehingga tidak fokus gitu, membuat orang-orang kemudian berada dalam kebingungan gitu. Dia mencampur adukan antara bisnis dengan kemudian di sela-sela ceramahnya dia mempresentasikan bisnis-bisnis dia, sehingga kemudian orang-orang menjadi bingung gitu. Orang-orang awam yang kemudian tanpa sadar dan secara tidak langsung menjadi bingung, apakah kemudian mereka ini berinvestasi karena murni ingin mendapat keuntungan atau mereka ini berinvestasi karena percaya dengan Yusuf Mansur gitu. Percaya dalam hal ini adalah bisa saya katakan adalah fanatis buta gitu. Jadinya sudah tidak lagi logis dalam berpikir gitu. Pada akhirnya memang itu terbukti karena dari sekian narasumber yang kami wawancarai, sebagian kemudian mengatakan mereka berbisnis sudah tidak detail lagi. Bahkan orang-orang yang kemudian paham dalam dunia bisnis, paham dalam kemudian mengelola keuangan, itu akhirnya berbicara bahwa sedikit banyaknya ini adalah kesalahan kami juga karena kami tidak detail melihat itu. Ini pernyataan mereka ya. Kami terlalu fokus, kami melihat dan kami percaya dengan Yusuf Mansur. Ini yang kemudian yang saya katakan bahwa mencampur adukan antara kemudian bisnis dia, bukan kemudian mendasarkan bisnis dia pada ceramah ya, pada kajian agama Islam ya. Maksudnya begini, ada orang-orang yang kemudian berbisnis lalu kemudian membawa Islam ke dalam bisnisnya. Maksudnya bagaimana teman-teman? Misalnya mewajibkan karyawannya yang muslim untuk kemudian sholat Jumat dan segala macam. Bukan itu yang kami maksud. Tapi di sini adalah mencampur adukan agama, dakwanya dengan bisnis adalah ketika kalau Anda berinvestasi di sini Anda akan masuk surga, kalau Anda berinvestasi di sini Anda mendapatkan pahala. Hal-hal seperti ini yang kemudian kami kritisi teman-teman. Bahwa membuat orang-orang bingung gitu. Apakah mereka ini sedang bersedekah? Apakah mereka ini sedang berinvestasi? Apakah mereka ini kemudian sedang beramal soleh atau seperti apa gitu? Orang-orang kemudian menjadi bingung sehingga kemudian terjadilah apa yang tidak diinginkan hari ini. Banyak orang kemudian dikorbankan, banyak orang kemudian merasa dirugikan teman-teman. Pada intinya adalah Yusuf Mansur harus bertanggung jawab dalam hal ini. Yusuf Mansur harus menyelesaikan urusan-urusannya dalam hal ini gitu. Kalau tidak, kalau dia selalu mau menghindar, maka mohon maaf, sanksi sosial dari masyarakat yang akan dia dapatkan. Membuat namanya meredup, membuat kemudian citranya hancur dan segala macam. Ini adalah kelakuannya sendiri gitu. Dan hari ini kami akan terus untuk kemudian menyuarakan, memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis Yusuf Mansur, memboikot warung Stick and Seek. Ini adalah salah satu upaya kami untuk kemudian menghukum dan mengadili Yusuf Mansur. Syartal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur.
Bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi paypal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot, boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi paypal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi paypal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha. Boykot warung steak.